Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, yaitu Agung Purnomo dari kelas Pendidikan Matematika 3C UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Sains dan Teknologi. Video ini saya buat untuk sebagai tugas akhir studi Al-Quran. Video ini berisi tentang penjelasan ayat-ayat tentang pendidikan dan sains serta teknologi. Yang pertama tentang pendidikan, yaitu dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman, yaitu ayat ke-13 yang berbunyi, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar. Tafsir dalam Quran surah Luqman ayat 13 ini bahwa dijelaskan Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya yang merupakan buah hatinya dengan pelajaran yang paling utama, karena anaknya atau buah hatinya itu adalah titipan dari Allah yang harus beliau jaga, yaitu dengan apa? Dengan memberikan pelajaran, yaitu jangan sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kandungan Quran surah Luqman ayat 13 ini dijelaskan bahwa pendidikan yang diberikan oleh Luqman itu bertujuan untuk atau berisi tentang pendidikan liberasi, yang mana pendidikan liberasi itu bertujuan untuk liberalisasi atau membebaskan apa? Membebaskan anak-anak Luqman untuk tidak sampai mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai liberasi itu dapat ditanamkan dengan cara dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua tentang esensial ilmu-ilmu biologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22 yang berbunyi, wa arsalna riyahu lawaqiha wa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazinin, yang artinya, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, yaitu tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Tafsir dalam Quran surah Al-Hijr ayat 22 ini dijelaskan dalam tafsir Al-Muntakhab, yang dinyatakan bahwa ayat ini menunjukkan apa yang dibuktikan oleh perkembangan ilmu pengetahuan modern, bahwa yang pertama, angin merupakan faktor paling penting dalam penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, selain itu ditemukan pula bahwa hujan terjadi dari perputaran air mulai dari penguapan air di permukaan bumi dan permukaan laut, dan berakhir dengan turunnya kembali uap itu ke atas permukaan bumi dan permukaan laut dalam bentuk air hujan. Begitu seterusnya. Nah, untuk kandungan Quran surah Al-Hijr ayat 22 ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan angin yang menerbangkan tepung sari
dan pada akhirnya hingga pada kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan yang memunculkan bakal buah, dan bakal buah itu lama kelamaan akan tumbuh dan berkembang menjadi buah yang enak dan lezat untuk dinikmati oleh manusia, dan di dalamnya terdapat biji, yang mana biji tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi buah di tempat lain. Selain itu, angin juga membawa hujan yang disebabkan dari perkawinan partikel-partikel yang terdapat di langit, yang mana partikel-partikel tersebut bereaksi dengan air yang telah diuapkan dari permukaan bumi dan permukaan laut. Nah, untuk yang ketiga mengenai esensial ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 40 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, yang artinya sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan yaitu sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar baginya. Untuk tafsir Quran surah An-Nisa ayat 40 ini dijelaskan dalam tafsir Al-Azhar bahwa penyelidikan tentang zarrah masih terlalu kecil dan belum sepesat pada perkembangannya dengan zaman sekarang. Dahulu dimaklumi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan zarrah ini sebesar kepala nyamuk. Akan tetapi setelah perkembangan zaman, zarrah ini diartikan sebagai atom, yang berasal dari kata a yang berarti tidak dan tom yang berarti terbagi. Jadi atom berarti tidak dapat terbagi. Akan tetapi untuk perkembangan lebih lanjutnya, atom ini ternyata dapat terbagi dan mempunyai elemen-elemen yang lebih kecil sebagai penyusunnya, yaitu proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Nah, untuk kandungan Quran surah An-Nisa ayat 40 ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menganiaya ataupun mengurangi pahala seseorang walaupun sebesar biji zarrah, karena suatu amal kebajikan walau seberat biji zarrah tetap akan dilipat gandakan oleh Allah dan diberi langsung darinya, yaitu berupa ganjaran yang besar. Ya, untuk yang keempat yaitu esensial fisika dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Tafsir Quran surah Al-Qamar ayat 49 ini dijelaskan menurut Quraisy Shihab bahwa kata qadar pada ayat di atas masih diperselisihkan oleh para ulama. Dari segi bahasa, kata tersebut berarti kadar yang tidak bertambah maupun berkurang, atau bisa diartikan sebagai kuasa. Akan tetapi, karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada
dalam kuasa Allah, maka alangkah lebih tepatnya bila kita memahaminya dalam ketentuan yang telah ditetapkan terhadap segala sesuatu. Untuk kandungan Quran surat Al-Qamar ayat 49 ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberinya perlengkapan dan persiapan sesuai dengan naluri sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kata kedua atau kata ukuran adalah apa yang ada di alam ini dapat dinyatakan dalam dua peran, yaitu yang pertama sebagai bilangan dengan arti sifat dan yang kedua bilangan dengan arti ketelitian. Untuk yang kelima yaitu esensi ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyaf'i wal watr, yang artinya demi yang genap dan yang ganjil. Untuk tafsirnya dari Quran surah Al-Fajr ayat 3 ini dijelaskan dari tafsir Al-Misbah, yang mana asyaf yang berarti genap dan al-watar yang berarti ganjil. Dan beberapa ulama menafsirkan bahwa yang genap itu adalah jumlah rakaat dalam sholat, yaitu sholat subuh, dan jumlah rakaat ganjil dalam sholat yaitu sholat maghrib, atau dapat diartikan sebagai jumlah pintu yang genap itu yaitu pintu surga yang berjumlah 8, dan yang ganjil itu adalah pintu neraka yang berjumlah 7. Untuk kandungan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 3 ini, bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang pengertian genap dan ganjil. Dalam ilmu matematika kita kenal dengan paritas, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan bilangan genap dan ganjil. Secara formal, bilangan genap itu adalah dilambangkan dengan 2K, N sama dengan 2K, dan bilangan ganjil dilambangkan dengan 2K plus 1, dengan K itu adalah bilangan bulat. Untuk yang keenam yaitu esensi teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun, yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Tafsir dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 80 ini yaitu dijelaskan dalam tafsir Muyassar bahwa Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kepada Daud dengan mengajarkannya cara membuat baju besi, yang mana dia buat dalam bentuk kepingan bulat yang saling bersatu satu sama lainnya, yang memudahkan tubuh untuk bergerak. Baju besi itu berfungsi sebagai pelindung tubuh dari serangan atau sabetan senjata dari musuh. Maka apakah kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah kepada mereka?
melalui tangan Daud itu. Nah, untuk kandungan Quran surah Al-Anbiya ayat 80 ini, yaitu dijelaskan bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara membuat baju pelindung tubuh yang digunakan dalam pertempuran. Yaitu dari pelajaran ini Allah menyampaikan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa perkembangan dalam pembuatan baju besi yang dirancang khusus untuk para prajurit dalam peperangan yang mereka hadapi itu, baik berupa baju, topi, rompi anti peluru, dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu perkembangan teknologi yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang lain, seiring perkembangan zaman dan waktu, perkembangan teknologi dan informasi berkembang dengan sendirinya.